nama saya Tita Amalia Rahmawati, nomor induk mahasiswa 2020111265 dari manajemen 1E. Di sini saya akan menerangkan tentang Islam dan gender. Menurut Islam, gender adalah pandangan atau keyakinan masyarakat tentang pemikiran ataupun keyakinan tentang perempuan dalam bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya, dari sudut pandang seorang perempuan, ia harus bisa memasak, bisa mencuci pakaian, bisa mengurus rumah tangga, dan berperasaan lemah lembut. Sedangkan seorang laki-laki dinilai sebagai seorang yang memiliki jiwa pelindung, penjaga, dan pemimpin. Analisis gender lebih tepatnya memilih kekuatan atau menciptakan keadilan, mempertanyakan siapa, dengan di mana, dengan siapa yang bersangkutan, apakah masalah itu, dan sebagainya. Keselarasan antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga sendiri dijelaskan bahwa seorang laki-laki itu bertanggung jawab di luar rumah. Contohnya, dia bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya, dan dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan itu. Namun di sisi lain, di seorang perempuan itu dianggap sebagai istri yang bertanggung jawab di dalam rumah atau di lingkungan keluarga. Contohnya seperti memasak, mencuci, dan membesarkan anak, dan juga mengurus rumah tangga lainnya, urusan rumah tangga lainnya. Keadaan ini menjadi tolak ukur, menjadi perdebatan dan permasalahan. Namun dengan adanya gender ini didukung oleh surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah melebihkan kebahagiaan mereka atau laki-laki atas kebahagiaan yang lain adalah wanita, telah menafkahi sebagian harga mereka. Sebab itu wanita adalah saleh, ia yang bertaat kepada Allah lagi, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Itulah arti dari surat An-Nisa yang mendukung adanya perbedaan gender. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep atau keselarasan gender. Pentingnya kita mengetahui perbedaan atau keselarasan gender itu sangatlah perlu, karena pentingnya alam dalam membahas hukum hubungan kaum perempuan dan kaum laki-laki adalah membedakan antara konsep jenis kelamin, jenis gender, dan penentuan atau sikap-sikap itu sendiri.
Memahami konsep tersebut sangatlah penting dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Perbedaan gender tidaklah menjadi masalah berat, namun ada juga yang mempermasalahkannya. Dalam pergaulan masyarakat yang menganut perbedaan gender, yang mempunyai niat, norma, nilai, tata krama, dan norma hukum yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan antara keseimbangan alam, lingkungan, dan manusia itu sendiri. Dengan demikian, manusia dan alam dapat bersatu atau dapat hidup berdampingan tanpa ada pun kesalahan. Untuk itu, keselarasan gender itu sangatlah perlu, namun perlu diingat, keselarasan itu tidak harus melulu tentang laki-laki harus bisa memasak, istri harus bisa bekerja, itu tidak. Namun, jadi kesimpulannya adalah keselarasan itu dibilang penting, ya penting, dibilang nggak penting ya juga penting. Ya gimana ya, jadi tuh gini, kita sebagai seorang wanita dan kita sebagai seorang pria itu harus bisa menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Semua itu tuh tidak harus melulu tentang laki-laki harus bisa masak seperti yang tadi ya, laki-laki harus bisa masak, terus perempuan harus bisa bekerja, itu tidak. Namun maksud dari keselarasan itu sendiri adalah kita harus saling menghargai. Kita menghargai seorang sebagai istri, kita harus menghargai suami, dan suami harus menghargai istri. Berikut pula dengan masyarakat yang di sekitar kita, dan kita harus menyeimbangkan dengan alam atau lingkungan sekitar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.